menyembulkan kasih-Mu. Tata surya dan malaikat naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, gunung, lembah, ombak laut menderu. Mata air, kicau burung bersyukur kepadamu. Kau memberi dan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air kehidupan, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Ajar kami menyayangi, teladani kasih-Mu. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada berkat yang telah Tuhan berikan, karena pada waktu ini kita dapat bersama lagi mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, puji syukur kepadamu, berkati kami saat mendengar firman ini, kami mengerti dengan baik. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kali ini berjudul, Ya Tuhan, di manakah Engkau? Mei 2. Satu tajuk yang begitu menarik yang harus kita pahami. Dalam ayat renungan Mazmur 10 ayat 1, mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Saudara-saudara, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Jane Piaget, bapak psikologik anak-anak, menemui satu peristiwa penting dalam perkembangan kanak-kanak. Objek kekal. Apabila bayi-bayi berusia sebulan bermain dengan mainan atau objek kegemaran mereka, mereka menunjukkan semangat apabila melihat mainan mereka dan mereka coba mencapai mainan tersebut. Ini kepada bayi-bayi yang baru lahir dalam sebulan. Namun apabila mainan itu disembunyikan, walaupun mainan itu berada di hadapan mereka, bayi-bayi itu kehilangan semua minat. Bagi seorang kanak-kanak, objek itu telah hilang sepenuhnya. Inilah pandangan ataupun perasaan seorang bayi atau kanak-kanak. Namun selepas tahun pertama kehidupan dan secara amnya selepas lahir, hari lahirnya yang kedua, apabila kita menyembunyikan salah satu mainan dalam pandangannya, dia tidak lagi bersikap tidak ambil peduli. Anak-anak itu akan mencari mainannya dan malah menjadi marah jika dia tidak menjumpai mainannya, karena dia tahu mainan itu wujud walaupun dia tidak melihat mainan tersebut. Ini kanak-kanak yang sudah masuk kepada umur yang tahun kedua. Lihat saudara-saudara, perbedaan ini menunjukkan bahwa anak-anak tahu di mana barang pentingnya. Pakar psikologi menganggap pencapaian semula jadi ini sebagai sangat penting dan positif, karena pencapaian ini membuka jalan kepada pengetahuan yang lebih maju. Saudara-saudara, ini kata daripada seorang pakar psikologi. Selama bertahun-tahun kanak-kanak gemar bermain sorok-sorok dan melakukan silap mata. Di mana barang akan hilang, anak-anak ketawa terbahak-bahak, dan dengan aktiviti ini menghilang dan muncul semula adalah sangat lucu, karena jauh di lubuk hati mereka tahu benar bahwa objek atau orang itu tidak benar-benar hilang. Mereka menganggap itu hanya sementara saja. Apabila mereka dewasa, mereka kehilangan minat dalam permainan ini. Mungkin karena mereka benar-benar tahu bahwa objek tidak hilang tetapi masih ada, cuma tidak kelihatan saja. Inilah kalau dipandang daripada segi psikologi, anak-anak akan merasa bahwa oh, itu sementara saja. Jadi kalau kita, dalam pandangan kita, apa pandangan kita terhadap Tuhan? Saudara-saudara, pemazmur bertanya, "Ya Tuhan,
dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesusahan, dalam keadaan berpenyakit, ketidakpastian, kesakitan, ketidakadilan, kebencian, kesusahan, dan kesedihan, kita tertanya-tanya, di manakah Engkau, Tuhan? Kalau kita saat ini lakukan itu, sama seperti kata-kata pemazmur. Pemazmur bertanya, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesusahan, dalam berpenyakit, ketidakpastian, kesakitan, kebencian, kesusahan, dan kesedihan, kita tertanya, di mana Engkau Tuhan? Ini ialah soalan biasa seorang manusia, tapi benar bahwa Tuhan tidak bersembunyi. Tuhan hadir di hadapanmu pada saat ini. Dia sentiasa dekat semasa kita dalam kesusahan. Kadang-kadang dia membuat keputusan untuk tidak bertindak, tetapi alasannya adalah misteri dan tidak dapat diakses oleh manusia. Apa yang kita tahu, kadang-kala Tuhan memutuskan untuk menunggu karena kesakitan sementara akan membuat ganjaran dalam jangka masa panjang. Jadi ingat saudara-saudara, bagaimana Tuhan saat ini hadir di hadapanmu, saat ini memanggil kamu. Jika Anda melalui ujian, Anda tertanya-tanya di mana Tuhan berada, ingatlah bahwa Dia tidak menghilang secara silap mata. Dia mengawasi Anda dan menemani Anda dalam kesakitan dan penderitaan Anda. Dengan sedikit perhatian yang lebih, Anda akan melihat kehadirannya. Jadi mungkin Anda akan kehilangan kekuatan di tengah-tengah penderitaan Anda. Tetapi Rasul Paulus menggalakkan Anda untuk tidak menjadi lemah, walaupun luaran semakin lesu, batin Anda diperbaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 17. Ingat, penderitaan kesusahan yang sekarang ini hanya sementara. Tuhan itu ada kepada kita. Kemungkinan Tuhan belum bertindak karena belum waktunya. Jadi ingat, Tuhan hadir untuk kamu saat ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi nasihat yang terbaik buat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang begitu baik memberi nasihat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah dalam nama Yesus. Amin.